Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Fatimah Nisa Zahra, Juleha, Naila Cahyaning Tias, dan Sagita Zahra Tarias ingin mempresentasikan mengenai materi gangguan neurokognitif dan penuaan. Nah, apa sih gangguan neurokognitif itu? Gangguan neurokognitif merupakan gangguan dalam kemampuan untuk melakukan fungsi kognitif. Gangguan neurokognitif muncul ketika otak rusak atau terganggu kemampuannya untuk berfungsi karena adanya cedera, penyakit, paparan racun, atau penggunaan dan penyalahgunaan obat-obatan psikoaktif. Nah, terdapat beberapa jenis gangguan neurokognitif. Di sini yang pertama adalah jenis gangguan neurokognitif utama. Itu ada 3, delirium, gangguan neurokognitif mayor, dan gangguan neurokognitif ringan. Nah, delirium sendiri merupakan kesulitan memusatkan perhatian, berbicara dengan jelas dan koheren, dan mengorientasikan diri mereka pada lingkungan. Apa sih penyebabnya? Yaitu trauma kepala, demam tinggi karena infeksi, gangguan metabolisme, paparan zat beracun, dan efek samping dari penggunaan obat-obatan. Nah, selanjutnya ada gangguan neurokognitif mayor yang merupakan penurunan atau kemunduran yang nyata dalam fungsi mental yang ditandai dengan gangguan memori, proses berpikir, perhatian, dan penilaian yang signifikan dan oleh defisit kognitif spesifik. Penyebab yang paling sering di gangguan neurokognitif mayor ini merupakan penyakit Alzheimer. Nah, selanjutnya jenis ketiga yaitu gangguan neurokognitif ringan. Seseorang yang memiliki gangguan ini perlu menerapkan lebih banyak upaya dalam menyelesaikan tugas-tugas yang biasanya dilakukan dengan mudah, gitu. Walaupun seseorang ini dapat berfungsi secara mandiri dan menyelesaikan tugas-tugas kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah mengenai tentang gangguan neurokognitif. Ada yang pertama adalah demensia vaskular, di mana gangguan neurokognitif ini termasuk besar atau ringan yang dihasilkan dari kejadian cerebrovaskular atau stroke yang bisa mempengaruhi otak. Nah, umumnya penyakit demensia vaskular ini itu diakibatkan oleh beberapa stroke yang terjadi pada waktu yang berbeda, yang juga memiliki efek kumulatif pada berbagai kemampuan mental. Nah, selanjutnya adalah gangguan neurokognitif depan. Nah, ditandai dengan kerusakan atau penifisan atau mungkin juga penyusutan pada jaringan otak di lobus frontal dan temporal cortex cerebral. Nah, gejalanya itu bagaimana? Yaitu kehilangan ingatan dan juga memiliki ketidakpantasan sosial. Maksudnya adalah hilangnya kesopanan atau perilaku seksual yang mungkin mencolok. Nah, selanjutnya adalah gangguan neurokognitif akibat cedera otak atau traumatis. Nah, disebut juga sebagai demensia progresif karena cedera otak traumatis ini lebih mungkin itu disebabkan oleh beberapa trauma di kepala. Misalnya contohnya satu pukulan atau trauma di kepala seperti misalnya cedera otak traumatis yang bisa menyebabkan cacat fisik ataupun kematian. Nah, selanjutnya adalah neurokognitif yang diinduksi oleh obat. Nah, zat psikoaktif atau obat-obatan itu kan bisa mengganggu fungsi otak ya. Nah, contohnya adalah sindrom Korsakoff yang melibatkan kehilangan memori yang tidak dapat dipulihkan akibat kekurangan vitamin B1. Nah, meskipun kehilangan ingatan, pasien atau dengan gejala sindrom Korsakoff ini juga bisa, namun tetap bisa mempertahankan tingkat kecerdasan mereka secara umum. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang selanjutnya adalah gangguan kognitif, yaitu gangguan penyakit dengan badan Lewy. Jadi di sini badan Lewy ini merupakan
deposit protein abnormal yang terbentuk di dalam inti sel di bagian otak yang mengganggu proses otak yang mengontrol memori dan juga kontrol motorik. Nah, deposit abnormal ini terbentuk di inti sel bagian otak, yaitu ciri-cirinya yang membedakan dari gangguan ini selain penurunan kognitif yang mendalam mirip dengan AD adalah munculnya kewaspadaan dan perhatian yang berfluktuasi ditandai dengan periode sering mengantuk dan menatap ke angkasa, serta halusinasi visual yang berulang dan gerakan tubuh yang kaku dan juga otot kaku khas penyakit Parkinson. Lalu untuk selanjutnya, di gangguan kognitif, neurokognitif karena penyakit Parkinson ini ditandai dengan gemetar atau tremor yang tidak terkendali, lalu kekakuan, gangguan postur atau condong ke depan, dan juga kurangnya kontrol atas gerakan tubuh. Penyakit neurologis ini berkembang perlahan dengan penyebab yang tidak diketahui. Nah, beberapa bahkan tidak bisa berjalan sama sekali, yang lain berjalan dengan susah payah atau bahkan berjongkok dengan penyakit Parkinson ini. Lalu selanjutnya adalah neurokognitif karena penyakit Huntington, yaitu kerusakan progresif pada ganglia basal yang ditandai dengan gejala fisik dan juga gejala psikis. Kalau gejala fisik ini ditandai dengan gerakan yang tidak sengaja, meringis, kedutan, dan juga untuk gejala psikisnya ada suasana hati yang tidak stabil, bergantian dengan keadaan apatis, kecemasan, dan juga depresi. Dan akan berkemungkinan menderita paranoia, depresi, bunuh diri, dan juga menjadi demensia. Lalu selanjutnya ada gangguan neurokognitif karena HIV atau AIDS, yaitu dengan ciri-ciri perilaku yang ditandai apatis dan penarikan diri dari pergaulan. Ketika AIDS berkembang, demensia tumbuh lebih parah, delusi, lalu disorientasi, gangguan lebih lanjut dalam memori dan proses berpikir, dan bahkan mungkin juga menderita delirium. Untuk yang selanjutnya adalah gangguan neurokognitif karena penyakit prion yang diakibatkan oleh kerusakan otak ketika kelompok molekul prion abnormal menyebar di dalam otak. Lalu terbentuknya rongga-rongga kecil di otak yang menyerupai lubang-lubang pada spons yang menyebabkan demensia atau gangguan neurokognitif utama. Di mana penyakit ini biasanya dimulai ketika akhir usia 50 tahunan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gangguan pada penuaan. Di sini banyak perubahan fisik terjadi seiring bertambahnya usia. Perubahan metabolisme kalsium menyebabkan tulang menjadi rapuh dan meningkatkan resiko patah tulang karena jatuh, kulit tumbuh kurang elastis, menciptakan kerutan dan lipatan, indera menjadi kurang tajam, sehingga orang tua melihat dan mendengar kurang tajam. Orang yang lebih tua membutuhkan lebih banyak waktu disebut dengan waktu reaksi untuk menanggapi suatu rangsangan. Oke, selanjutnya adapun gangguan-gangguan pada penuaan ini sendiri. Yang pertama adanya gangguan pada kecemasan dan penuaan ini. Nah, gangguan terkait kecemasan yang paling sering terjadi di antara orang dewasa yang lebih tua adalah gangguan kecemasan umum atau yang disebut dengan GAD dan gangguan fobia. Gangguan kecemasan umum ini mungkin timbul dari persepsi bahwa seseorang tidak memiliki kendali atas hidupnya, yang mungkin terjadi pada orang tua, berjuang dengan kelemahan, kehilangan teman dan orang yang dicintainya, dan peluang ekonomi yang berkurang. Selanjutnya ada juga depresi dan penuaan. Ini termasuk ke dalam gangguan psikologis terkait penuaan. Di sini yang menjelaskan gangguan depresi sering terjadi pada orang yang menderita berbagai gangguan otak seperti AD, penyakit Parkinson, dan stroke yang secara tidak proporsional mempengaruhi orang tua. Oke, dengan adanya gangguan ini dapat dibantu dengan adanya dukungan sosial untuk menyangga efek stres tersebut, kehilangan dan penyakit sehingga mengurangi resiko depresi. Selanjutnya, gangguan
psikologis terkait penuaan yang terakhir adalah masalah tidur dan penuaan. Masalah tidur pada orang dewasa yang lebih tua sering dikaitkan dengan gangguan psikologis lainnya seperti depresi, demensia, dan gangguan kecemasan serta penyakit medis lainnya. Dan obat tidur sering digunakan dalam mengobati insomnia di usia lanjut, tetapi obat tersebut dapat menyebabkan efek samping dan menyebabkan ketergantungan sehingga pada orang dewasa yang lebih muda. Oke, mungkin berikut daftar pustaka untuk materi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya terima kasih kepada Bu Ezi dan teman-teman semuanya. Izinkan kami kelompok 10 untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman kami. Yang pertama ada pertanyaan dari Aisyah, kelompok 9. Apa yang menyebabkan timbulnya kecemasan pada penuaan? Apakah ada cara untuk mengatasi kecemasan itu sendiri? Saya Naila Chaizin menjawab. Gangguan kecemasan timbul dari persepsi bahwa seseorang tidak memiliki kendali atas hidupnya, yang mungkin terjadi pada orang tua yang berjuang dengan kelemahan, kehilangan teman dan orang yang dicintai, dan peluang ekonomi yang berkurang, terutama pada lansia dengan banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia, contohnya seperti perubahan fisik, perubahan aspek psikososial, perubahan yang berkaitan dengan pekerjaan, dan perubahan peran sosial di masyarakat, serta perubahan kehidupan beragama lansia. Dengan rangkaian perubahan baik menyangkut aspek fisik maupun aspek psikis pada lansia memicu munculnya kecemasan yang kadang dapat bersifat kronis pada kelompok lansia. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka tentunya akan membawa dampak kecemasan pada mereka. Dengan hilangnya pekerjaan, kurangnya aktivitas sosial, melemahnya fungsi-fungsi fisiologi seperti indera pendengaran, penglihatan, gerak fisik, dan sebagainya, maka muncul gangguan fungsional atau bahkan kecacatan pada lansia, misalnya badan menjadi bungkuk, pendengaran berkurang, penglihatan kabur, dan sebagainya, sehingga sering menimbulkan keterasingan. Dengan hal tersebut membuat mereka semakin merasakan kecemasan karena beranggapan bahwa perasaan tidak berharga dan tidak berguna dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam dirinya. Nah, gangguan kecemasan sosial juga disebut dengan fobia sosial yang dapat mempengaruhi sekitar 2% sampai 5% dari orang dewasa yang lebih tua, tetapi tampaknya tidak memiliki dampak yang signifikan pada kualitas masa dewasa akhir. Dan adapun obat anti kecemasan seperti benzodiazepin atau yang disebut dengan Valium adalah salah satunya, dan antidepresan SSRI yaitu ada Zoloft contohnya, dan sering digunakan untuk mengobati gangguan kecemasan pada orang dewasa yang lebih tua. Dan adapun intervensi psikologis untuk terapi untuk gangguan kecemasan itu ada terapi kognitif perilaku yang menunjukkan manfaat terapeutik dalam mengobati kecemasan pada orang dewasa yang lebih tua, tetapi tidak membawa resiko efek samping obat atau potensi ketergantungan. Oke, untuk jawaban ini kita melihat kita bersumber dari buku Nevit pada halaman 556 sampai 557 dan juga jurnal yang artinya dari jurnal Zikir sebagai psikoterapi dalam gangguan kecemasan bagi lansia. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan dari Nabila dari kelompok 3. Seperti yang dijelaskan dalam PPT, neurokognitif karena penyakit perion ini bentuknya rongga seperti lubang pada spons. Yang ingin saya tanyakan adalah apa penyebab utama munculnya rongga tersebut? Apakah karena faktor usia atau ada pengaruh dari paparan zat kimia? Dan apakah usia di bawah 50 tahun memiliki kemungkinan mengidap penyakit ini? Baik, jawabannya adalah gangguan neurokognitif akibat penyakit prion ini, contoh yang paling terkenal adalah penyakit Creutzfeldt-Jakob atau biasa disebut sebagai penyakit sapi gila.
Nah, penyakit ini disebabkan oleh protein infeksius yang dinamakan oleh prion tadi. Nah, di mana kelompok prion ini kemudian molekulnya itu menyebar secara tidak normal atau secara abnormal di dalam otak manusia. Nah, prion-prion tersebut kemudian terakumulasi dalam jumlah yang sangat banyak sehingga akan menyebabkan kerusakan di dalam otak. Nah, penyakit ini biasanya itu dimulai di akhir usia 50-an. Sebagian besar dari bentuk penyakit sapi gila ini terjadi sebenarnya tanpa sebab. Namun dalam situasi atau kasus yang langka, penyebab secara genetik itu ada kemungkinannya di mana orang tua mewarisi prion abnormalnya itu kepada si anak. Nah, varian dari penyakit sapi gila ini juga bisa disebarkan dengan memakan daging sapi yang terinfeksi oleh atau terkontaminasi oleh virus BSE atau bovine spongiform encephalopathy. Nah, di mana biasanya penyakit ini terjadi di akhir usia 50-an tadi, tetapi melihat dari faktor penyebarannya, yaitu dari mengkonsumsi sapi yang terinfeksi, maka bisa saja terjadi pada anak-anak ataupun orang dewasa. Nah, sumber yang kami jadikan acuan adalah buku Nevit pada halaman 554 di chapter 14. Nah, untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Syifa Zahra Ali. Pertanyaannya yaitu, disinggung bahwa penyakit Alzheimer menjadi penyebab yang paling sering dalam jenis gangguan neurokognitif mayor. Boleh tolong jelaskan penyakit Alzheimer itu seperti apa, dan apakah ada penyakit lain yang menyebabkan gangguan neurokognitif mayor? Nah, untuk penyakit Alzheimer sendiri merupakan penyakit otak degeneratif yang lebih beresiko pada orang yang lebih tua. Penyakit ini ditandai dengan hilangnya memori dan penurunan fungsi kognitif. Pada awalnya, penyakit ini ditandai dengan masalah memori yang terbatas dan perubahan kepribadian yang sebenarnya tidak terlalu terlihat, seperti munculnya kesulitan mengelola keuangan dan mengingat kejadian baru-baru atau informasi yang dasar. Nah, untuk penyakit ini merupakan penyakit yang dikatakan tidak dapat disembuhkan, namun dapat dihambat dengan pemberian obat. Nah, untuk penyebab lain dari gangguan neurokognitif mayor itu ada penyakit otak seperti penyakit tik dan infeksi atau gangguan yang mempengaruhi fungsi otak seperti meningitis atau infeksi HIV dan ensefalitis. Nah, untuk jawaban tersebut, kelompok kami mengambil dari sumber buku Nevit di halaman 541 dan halaman 543. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alia dari kelompok 7. Pertanyaannya, di PPT disebutkan bahwa gangguan neurokognitif mayor merupakan penurunan atau kemunduran yang nyata dalam fungsi mental yang paling sering disebabkan oleh penyakit Alzheimer. Kira-kira apakah ada cara-cara tertentu yang dapat dilakukan sebagai tindakan preventif untuk mengurangi potensi munculnya penyakit Alzheimer? Lalu apakah orang dengan Alzheimer bisa benar-benar sembuh dan bagaimana tindakan pengobatannya? Baik, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa penyakit Alzheimer ini dikatakan tidak dapat disembuhkan, namun orang yang menderita bisa diberikan tindakan pengobatan untuk memperlambat penurunan kognitif dan meningkatkan fungsi kognitifnya. Nah, tadi menyambung dengan pertanyaan yang cara preventif untuk mengurangi potensi munculnya penyakit Alzheimer, yaitu dengan meningkatkan fungsi kognitif yang bisa dilakukan dengan cara mempertahankan program olahraga teratur, menghindari rokok, dan mengikuti diet sehat yang rendah lemak
hewani dan kaya akan sayuran dan ikan. Biasa digunakan juga obat donepezil untuk meningkatkan kadar neurotransmitter asetilkolin. Ada obat lain juga yang biasa digunakan yaitu obat memantine yang digunakan untuk memblokir neurotransmitter glutamat, yaitu bahan kimia otak yang ditemukan dalam konsentrasi tinggi yang tidak normal pada pasiennya. Lalu ada juga obat antipsikotik yang dapat digunakan untuk membantu mengendalikan perilaku agresif atau gelisah pasien demensia. Dan tetapi obat ini membawa risiko keamanan yang signifikan. Nah, untuk pertanyaan ini, jawaban yang kami ambil juga bersumber dari buku Nevit di halaman 547. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Suci Hernita dari kelompok 5. Pertanyaannya adalah mengenai gangguan penuaan. Selain gangguan psikologis, apakah ada faktor lain yang menyebabkan penuaan? Jika ada, faktor apa sajakah itu dan apakah ada cara untuk mencegah atau memperlambat penuaan? Jadi yang pertama, pada gangguan fisik, jadi seiring dengan bertambahnya usia, terdapat perubahan metabolisme kalsium yang menyebabkan tulang menjadi rapuh dan risiko patah tulang meningkat karena jatuh. Lalu kulit tumbuh kurang elastis, menciptakan kerutan lipatan, indera menjadi kurang tajam sehingga orang tua melihatnya kurang baik gitu, seperti penyakit presbiopi dan juga pendengaran yang kurang tajam atau presbikusis. Lalu orang yang lebih tua ini juga membutuhkan lebih banyak waktu atau disebut waktu reaksi untuk menanggapi rangsangan. Lalu pada faktor emosi juga ketika memasuki masa tua, sebagian besar lanjut usia ini kurang siap untuk menghadapi dan menyikapi masa tersebut, sehingga menyebabkan para lansia kurang dapat menyesuaikan diri dan memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga munculnya perasaan tidak lagi dibutuhkan oleh orang lain dan banyaknya penyakit yang dimiliki merupakan salah satu perasaan yang tidak nyaman yang harus dialami oleh dewasa akhir. Lalu pada psikososial juga di sini perubahan tersebut erat kaitannya dengan keterbatasan produktivitas kerja. Oleh karena itu, lansia yang memasuki masa-masa pensiun akan mengalami kehilangan-kehilangan seperti kehilangan finansial dengan pendapatan yang berkurang, lalu kehilangan status seperti jabatan atau posisi, lalu kehilangan teman atau keluarga, dan juga kehilangan pekerjaan dan kegiatan lainnya yang biasa dilakukan. Sehingga di sini dikatakan bahwa para lansia mengalami kehilangan peran, sehingga hal tersebut juga berpengaruh pada penuaan yang lebih cepat. Lalu kemudian di aspek bahasa, dewasa akhir juga mengalami penurunan dalam berbahasa. Sebagai contohnya, ketika orang lanjut usia mengalami masalah pendengaran, mereka juga akan kesulitan mengalami dalam membedakan bunyi-bunyi percakapan dalam konteks tertentu. Di sini menurut Clark, Cotton, dan Rural pada tahun 2007. Untuk cara meningkatkannya sendiri atau menghadapi masa-masa penuaan ini adalah dengan rajin berolahraga untuk meningkatkan kebugaran fisik, lalu adanya dukungan sosial dari orang terdekat, lalu mempersering percakapan atau berbincang dengan orang lain, terlebih dengan rekan sebaya atau yang sama-sama dengan lanjut usia, sehingga seorang lansia tidak merasa sendiri. Dia memiliki tempat berbagi dan juga agar mampu meningkatkan rasa produktivitasnya. Untuk jawaban ini bersumber dari jurnal yaitu gangguan kognitif dan kaitannya dengan interaksi sosial lansia introduksi yang dibuat oleh Nasir Abdurrahman pada tahun 2020. Baik, demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.